Beberapa kasus, katakan seperti Kota Depok, masih akan menerapkan pendidikan jarak jauh. Bagaimana kondisi posyandu di beberapa daerah, ya katakan semua daerah di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini kaitannya dengan permasalahan kesehatan juga sebenarnya. Hampir semua kementerian melakukan refocusing, terkait penganggaran pun dialihkan. Yang awalnya direncanakan akan melakukan pembelajaran tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, namun pada perkembangannya Kabupaten Ciamis ditingkatkan kesiagaannya menjadi katakan zona kuning karena kasus positif yang relatif meningkat seperti itu. Bagaimana penanggulangan stunting di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman CIC, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan fenomena sosial tentunya yang memang lagi marak-maraknya di negara tercinta kita, Indonesia. Di beberapa video CIC sebelumnya banyak membahas terkait dengan konteks sosial masyarakat yang kami kemas dalam beberapa webinar dan juga beberapa kajian yang lebih fokus seperti membahas tentang sosiologi pedesaan. Di situ ada beberapa konten video. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satu di antaranya terkait dengan pendidikan di era baru, di era new normal, katakan seperti itu. Yang pertama kita akan membahas tentang itu. Yang kedua kita akan berbicara masih terkait dengan masalah COVID-19 yang dikontekstualkan dengan beberapa masalah seperti diantaranya terkait dengan stunting. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan sebenarnya lebih kepada media yang biasa digunakan di dalam era baru, katakan seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan masalah pendidikan. Terkait dengan pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini, lazim kita mendengar istilah istilah pendidikan jarak jauh atau PJJ. Beberapa kasus, katakan seperti Kota Depok, masih akan menerapkan pendidikan jarak jauh di era pandemi ini sekurangnya sampai dengan tahun ini 2020, rencananya demikian. Namun ada beberapa daerah, katakan seperti Banten, ada yang sudah menggunakan berbagai metode tentunya. Misalkan ada yang masih daring, yaitu dalam jaringan seperti tadi disebutkan PJJ, juga bagi yang memang karena memang penggunaan ataupun pembelajaran jarak jauh ini tentu harus ada infrastruktur yang baik. Sederhananya seperti sinyal untuk berkomunikasi, katakan melalui WhatsApp. Dalam kaitan tadi di Banten diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara langsung seperti itu. Begitu juga halnya di Kabupaten Ciamis seperti itu, yang awalnya direncanakan akan melakukan pembelajaran tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, di antaranya pengecekan suhu,
menyediakan berbagai fasilitas kebersihan seperti untuk cuci tangan dan lain-lain. Dikarenakan pada awalnya Kabupaten Ciamis tergolong sebagai zona biru, akan diperkenankan untuk pembelajaran di sekolah. Namun pada perkembangannya Kabupaten Ciamis ditingkatkan kesiagaannya menjadi katakan zona kuning karena kasus positif yang relatif meningkat seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan konteks tadi, khususnya di Kabupaten Ciamis dan beberapa daerah yang menerapkan pembelajaran sebenarnya semi PJJ ya, artinya pembelajaran tetap dilakukan untuk beberapa periode menggunakan berbasis daring lewat WhatsApp group, katakan dalam konteks pedesaan relatif baik untuk digunakan. Nah, yang menariknya selain itu pembelajaran tetap dilakukan tatap muka, namun tidak dilakukan di sekolah, melainkan dilakukan berkelompok grup melalui berbasiskan kewilayahan. Katakan daerah A terdiri dari katakan ada 10 sampai 15 orang untuk di daerah A, maka berkumpul di suatu tempat dan gurunya yang melakukan pembelajaran ke tempat tertentu. Begitu juga misalkan untuk di daerah B ada 5 orang murid misalkan, katakan seperti itu, dan gurunya yang melakukan kunjungan pembelajaran ke daerah tersebut. Bisa dilakukan di rumah berkelompok ataupun di tempat tertentu seperti seperti katakan ada ruang tertentu yang memang dapat digunakan untuk pembelajaran kelompok tadi. Nah, itu pembahasan pertama, biar tidak terlalu melebar karena keterbatasan waktu. Kita lompat ke pembahasan yang kedua terkait dengan COVID yang konteksnya adalah masalah dengan stunting yang di era sebelum pandemi ini muncul. Terkait dengan masalah yang kedua, yaitu fenomena pandemi COVID-19 ini, kaitannya dengan permasalahan kesehatan juga sebenarnya. Sebelum maraknya pandemi ini, pemerintah Indonesia memang sedang gencar-gencarnya melakukan penanggulangan stunting karena memang hampir semua kementerian melakukan refocusing, terkait penganggaran pun dialihkan. Nah, terakhir teman-teman dari Kementerian Kesehatan khususnya dari Balitbang Kesehatan RI melakukan sebuah webinar terkait dengan bagaimana penanggulangan stunting di masa pandemi. Saya fokus saja kepada satu aspek yang penting terkait dengan pandemi ini dan kaitan dengan masalah stunting, yaitu bagaimana kondisi posyandu di beberapa daerah, katakan semua daerah di masa pandemi ini. Informasi yang saya dapat baru-baru ini posyandu diaktifkan kembali, yang mana sebenarnya posyandu ini menjadi institusi penting di dalam penanggulangan stunting ini. Kenapa demikian? Karena melalui wadah ini ibu hamil ataupun anak yang katakan baduta, anak yang berusia di bawah 2 tahun, tanda petik dirutinkan untuk melakukan cek kesehatan terkait dengan bagaimana masalah gizinya dan lain-lain. Dikarenakan masa pandemi ini, berbagai aktivitas terkait dengan kesehatan dalam kaitan dengan posyandu ini sementara waktu yang lalu itu dihentikan. Nah, itu terkait dengan masalah yang kedua. Masalah yang ketiga yaitu terkait dengan media-media yang digunakan di dalam di masa pandemi ini. Di lain sisi, pandemi ini memiliki
kebermanfaatan dalam kaitannya dengan masalah pertama terkait dengan pendidikan. Walaupun di sisi lain secara face to face langsung berhadapan tidak dilakukan lagi, tapi di sisi yang lain semua orang katakan dari berbagai belahan daerah, belahan dunia dapat bertemu, tanda petik bertemu langsung di suatu ruang yang katakan itu webinar ilmiah ataupun webinar semacamnya, dapat bertemu langsung dengan mungkin dengan ahli yang selama ini sulit untuk dapat bertemu, tapi dengan berbagai platform media, katakan Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams dan lain-lain, itu menjadi lebih dekat ya antara siapa namanya yang belajar dan yang mengajarkan terkait dengan topik-topik tertentu. Nah, 3 hal ini menurut saya memang penting ya kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya di beberapa diskusi publik CIC sudah dilakukan, dan beberapa topik khusus yang dikaji oleh CIC concern terkait dengan itu. Ya, pada akhirnya permasalahan yang sedang melanda Indonesia secara khusus dan umumnya di seluruh belahan dunia katakan begitu, masalah ini merupakan masalah bersama dan tentu tidak hanya pemerintah dalam hal ini otoritas yang memiliki wewenang secara besar tentunya terkait dengan penganggaran dan lain-lain dalam mengatasi pandemi ini, juga peran masyarakat yang memang dalam kesehariannya itu ya sederhananya selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan rajin mencuci tangan, tentu dengan juga menjaga jarak ketika diharuskan bertemu langsung, pun ketika misalkan di beberapa perusahaan harus tetap menerapkan bekerja ataupun berkantor dari tempat di mana dia harus bekerja seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa teman-teman ataupun sahabat CIC untuk selalu memberikan komentar ataupun memberikan like dan juga share. Tentu bagi teman-teman yang baru menonton beberapa ataupun ya kali ini saja video dari CIC, mohon untuk jangan lupa memberikan subscribe di bawah ini dan semoga kami tetap produktif walaupun kondisi yang memang sama-sama kita ingin lepas dari ini semua tentu, dan tetap juga kesehatan, selalu produktif. Terima kasih, salam CIC.